Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi ke channel YouTube aku Nani MS, dan kali ini aku masak gulai ayam ya teman-teman. Dan kita lanjut ke bahan-bahannya yang sudah aku siapkan, yang sudah aku cuci dan aku potong-potong juga. Dan ini dia bahan-bahannya. Di sini aku sudah menyiapkan bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan kentang, santan, dan ayam juga teman-teman, karena kita masak gulai ayam jadi ayam bahan utamanya ya teman-teman. Dan ada juga daun jeruk, daun salam, batang serai, dan daun kunyit ya teman-teman. Di sini kita masukkan semua bumbu-bumbunya seperti lengkuas, jahe, kita campurkan semuanya ya teman-teman ke ayamnya dan juga kunyit ya teman-teman. Dan ini dia sudah kita masukkan. Kemudian setelah kita masukkan semua bahan-bahannya, kita aduk-aduk lagi ya teman-teman, agar bumbunya tercampur semua dengan ayamnya. Dan ini masih kita tambahkan ya teman-teman bumbu-bumbu halus yang lainnya. Aku menggunakan bumbu halus seperti jahe, lengkuas yang sudah digiling ya teman-teman. Dan di sini kita sudah masukkan semuanya, daun-daunnya ya teman-teman, seperti daun jeruk, daun salam, batang serai, dan daun kunyit ya teman-teman, dan bumbu yang dihaluskan tadi. Dan dia udah kita masukkan semuanya, dan kita lanjut lagi ke tahap berikutnya ya teman-teman, yaitu menggoreng bawang merah dan bawang putih ya teman-teman. Kita tunggu minyaknya panas, kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih yang sudah kita iris tadi, dan sampai dia matang ya teman-teman, ke agak coklat keemasan. Ini kita aduk-aduk ya teman-teman. Setelah itu baru kita masukkan cabai merahnya ya teman-teman. Dan ini bawang merahnya udah mulai agak kecoklatan ya teman-teman, tapi ini masih belum mateng. Masih kita tunggu ya teman-teman, dengan kita aduk-aduk dulu. Dan setelah itu baru kita masukkan cabenya ya teman-teman. Oh ya, untuk kualinya memang ini masih pakai kuali yang tradisional ya teman-teman. Walaupun dia kelihatan hitam ya teman-teman, karena kita rajin masak jadi kualinya kayak gitu. Tapi ini bersih ya teman-teman, udah kita cuci bersih. Dan ini bawang merahnya udah mulai mateng, kita aduk-aduk. Dan ini bawang merahnya udah mateng ya teman-teman, dan kita lanjut lagi untuk memasukkan cabai merahnya ya teman-teman. Untuk berapa banyak bumbu-bumbu yang aku masukkan nanti aku tulis di deskripsi boxnya ya teman-teman. Dan ini kita aduk-aduk cabenya ya teman-teman, sampai dia matang lagi cabenya. Kemudian kita masukkan ayamnya yang sudah kita bumbuin tadi ya teman-teman, kita aduk-aduk lagi, tapi ngaduknya pelan-pelan aja ya teman-teman. Untuk ayamnya nggak terlalu lama kita tumisnya, karena kalau terlalu lama nanti ayamnya bisa hancur. Jadi kalau udah matang ya udah kita lanjut lagi untuk masukkan ke santan tadi ya teman-teman. Ini masih kita aduk-aduk sampai ayamnya mateng ya teman-teman, tapi ngaduknya pelan-pelan aja. Kita tunggu dulu ayamnya matang sempurna, baru kita masukkan lagi atau kita campur dengan kentang dan santannya ya teman-teman. Dan ini masih aku aduk-aduk pelan-pelan, dan setelah itu kita lanjut lagi di kuali yang berikutnya ya teman-teman. Di kuali yang satunya lagi aku masukkan kentang dan aku masukkan santannya ya teman-teman, semuanya yang 2 bungkus tadi, yang 1 kilo itu ya teman-teman. Setelah aku masukkan santan kentalnya, kemudian aku masukkan santan encernya ya teman-teman, dan aku masukkan semuanya ya teman-teman. Dan ini aku lanjut masukkan santan encernya. Setelah itu aku masukkan lagi ayam yang sudah aku tumis tadi. Kemudian aku aduk-aduk agar tercampur bumbunya merata ya teman-teman. Oh ya, untuk bumbu rempahnya itu aku beli yang halus dan tinggal masukkan aja, khusus untuk bumbu ayam ya teman-teman. Bisa kita beli di toko-toko rempah yang terdekat di sekitaran rumah kita. Dan ini aku aduk-aduk ya teman-teman, pelan-pelan aja ngaduknya. Kalau gulai itu harus diaduk ya teman-teman. Kalau nggak diaduk nanti gulainya bisa pecah santannya, jadi gulai kita nggak enak. Jadi harus kita aduk sampai dia mateng, tapi ngaduknya pelan-pelan aja. Apalagi kalau kentangnya udah mateng, itu ngaduknya pelan-pelan agar kentangnya nggak hancur ya teman-teman. Dan menu ini selalu ada di setiap hari lebaran, di hari puasa teman-teman. Kalau aku selalu bikin ya teman-teman, kadang aku juga bikin untuk sambal di rumah. Dan ini aku bikinnya banyak ya teman-teman, nanti bisa bagi-bagi buat tetangga, keluarga, dan kita makan juga di rumah. Dan ini udah mulai mendidih ya teman-teman. Gulainya harus tetap kita aduk-aduk, karena kalau mendidih itu yang sering
santannya pecah, jadi kita aduk-aduk, tapi pelan-pelan aja ya teman-teman. Ini proses ngaduknya ya sampai dia mateng biar nggak pecah santannya. Dan ini gampang sekali bikinnya ya teman-teman, tapi ya kalau untuk pemula yang baru belajar masak boleh dilihat catatannya nanti ya teman-teman, nanti aku tulis ya. Dan silakan teman-teman semua mencoba resep yang aku tulis ini ya teman-teman, dimasak untuk menu makan bersama dengan keluarga. Ini enak sekali ya teman-teman. Dan ini aku masih ngaduk-ngaduk ya teman-teman sampai santannya jadi kental. Ini udah mulai kental santannya ya teman-teman, dan warnanya juga sudah mulai berubah, tapi masih diaduk-aduk ya teman-teman, pelan-pelan aja. Tapi ayamnya ini udah mateng, tapi kentangnya masih belum empuk ya teman-teman, jadi kita tunggu juga kentangnya empuk. Dan ini kita aduk-aduk lagi, dan ini udah hampir-hampir mau mateng ya teman-teman. Dan ini masih aku aduk-aduk. Oh iya teman-teman, semoga resep aku bermanfaat buat teman-teman. Boleh dicoba resepnya, mudah-mudahan cocok dengan selera teman-teman semua ya. Ini masih mendidih dan masih aku aduk-aduk teman-teman. Ini udah bentar lagi mau mateng ya teman-teman. Dan kita juga siapin nasi banyak ya teman-teman, dan ini pasti ngabisin nasi, enak makannya. Dan ini udah mateng ya teman-teman, siap untuk kita hidangkan bersama keluarga. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.